Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada hari ini, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga bisa merayakan Hari Raya Idul Adha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalimat takbir, tahlil, dan tahmid adalah ucapan kepercayaan, ucapan keyakinan dan kesadaran, sekaligus sebagai pedoman kekal sepanjang masa, pangkalan tempat bertolak, dan pelabuhan tempat bersauh. Ia adalah laksana menara laut di tengah samudra perjuangan kehidupan dan kemanusiaan. Ia menerjemahkan suatu keyakinan, pandangan, dan pendirian hidup, nyala, dan cahaya hidup yang memancarkan pijar dan sinar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saudara-saudara kita yang mendapatkan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji sedang bergulat menghadapi kesukaran demi kesukaran, mengorbankan kesenangan diri, fisik, dan harta. Semua itu mereka lakukan dengan hati yang tulus ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka termotivasi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju al-mabrurun laisa lahu jayaun ila jannah. Tidak ada balasan lain bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berkumpulnya kaum muslimin semenjak tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah dan berikutnya berada di Mina, daerah gurun pasir yang tandus dan terik. Semua memakai pakaian seragam putih, tidak berjahit, adalah satu perlambang dari persamaan akidah dan pandangan hidup. Pada saat itu tidak terlihat sekat-sekat budaya, ras, golongan, dan status sosial. Tidak dapat dibedakan lagi antara si kaya dengan si miskin, si penguasa dan rakyat biasa. Semua terasa setingkat dan sederajat. Sama-sama menjadi hamba Allah yang sedang beribadah, mendekatkan diri kepada Kholiknya
yang maha kuasa dan perkasa. Mereka sama-sama mengumandangkan kalimat talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan seluruh kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, mengingat pengorbanan harta dan fisik yang dibaktikan dalam melaksanakan rukun Islam kelima itu, maka Rasulullah Muhammad SAW mengklasifikasikan ibadah haji itu sebagai jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis dinyatakan, qalat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, naral jihadu afdalul a'mal, afala nujahidu? Faqala lakunna afdalul jihadu hajjan mabaruran. Rawahul Bukhari. Berkata Aisyah ummul mukminin, mudah-mudahan ridha Allah baginya. Aku Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kita tahu bahwa jihad adalah amal yang paling utama. Apakah kami kaum wanita tidak harus berjihad? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, tetapi jihad yang paling utama adalah mengerjakan haji mabrur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dipandang dari aspek ubudiyah, ibadah haji akan melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi setiap jamaah. Mengerjakan sholat di Masjidil Haram akan mendapat pahala di sisi Allah lebih dari 100.000 kali sholat di tempat lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad diterangkan, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 1000 sholat di tempat lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, kalau dihitung 100.000 kali melakukan sholat wajib memerlukan waktu kurang lebih 55 tahun. Artinya satu kali melakukan sholat wajib di Masjidil Haram serupa nilainya pada sisi Allah dengan melakukan sholat wajib selama 55 tahun di tempat yang lain. Walaupun hadis tersebut tidak harus kita pahami secara matematis dan harfiah, tetapi hadis tersebut menunjukkan betapa besar dan luar biasanya nilai mengerjakan ibadah sholat di Masjidil Haram daripada tempat yang lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, pagi ini kita melakukan sholat Idul Adha dengan perasaan penuh iman dan syukur. Kita beriman kepada Allah setelah kita menyadari bahwa iman itu memang merupakan pilihan kita yang tepat dalam menghadapi pasang surutnya gelombang kehidupan yang fana ini. Kadang-kadang gelombang itu menghantam kita dengan dahsyatnya hingga biduk kehidupan kita menjadi oleng. Dalam konsep Islam,
iman adalah kebutuhan jiwa yang sangat mendasar, melebihi segala-galanya. Sebuah iman yang dipilih dengan mantap akan menjadikan pemiliknya menjadi manusia yang tidak gamang dalam menghadapi berbagai situasi, betapapun berat dan sulitnya kehidupan, betapapun rumit dan dilematisnya. Dalam kaitannya dengan suasana sekarang ini, maka episode Ibrahim dan Ismail patut kita kenang kembali. Kita jadikan suri teladan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang serba sulit ini. Suatu episode yang menggambarkan betapa iman yang dipilih dengan sadar dapat mengalahkan segala-galanya, termasuk mengalahkan pertimbangan yang rasional. Dalam mata rantai sejarah kenabian, episode Ibrahim Ismail ini mempunyai nilai spiritual yang agung dan luar biasa. Agung karena jalan yang dipilih Ibrahim Ismail adalah jalan yang sangat terjal, penuh onak dan duri. Tapi keduanya sepakat bulat untuk menempuhnya karena perintah iman. Kita katakan luar biasa karena drama kehidupan yang dimainkan Ibrahim Ismail bukanlah drama biasa, tetapi drama kehidupan yang berada di ambang maut bagi Ismail. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni attaquka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satatiduni insya'allahu minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar walillahil ilham. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat di atas adalah makiyah, diturunkan pada saat Rasulullah Muhammad SAW berada di Mekah dengan pengikutnya yang masih sedikit dengan tingkat ketabahan yang luar biasa menghadapi gerakan ofensif dan oposisi Quraisy yang semakin gencar. Ayat tersebut menguatkan stamina spiritual Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi tuntutan perjuangan membela kebenaran yang tidak punya pilihan lain kecuali berhasil. Begitu pula kita, walaupun dihempas badai krisis, kita harus berani menciptakan masa depan Islam yang cerah dengan kepala tegak. Menurut konsepsi Al-Quran, keberhasilan perjuangan tidak begitu saja turun dari langit, tapi harus diraih dan diupayakan. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Allahu Akbar walillahil ilham.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh sebab itu kualitas umat secara keseluruhan, lahir batin, perlu dibenahi dan ditingkatkan terus-menerus sehingga kita mampu menciptakan masa depan dengan gilang gemilang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu hal yang amat menarik dan mengandung pelajaran penting ialah aktivitas yang dilakukan oleh setan yang menyamar sebagai manusia untuk menggagalkan perintah Allah. Menurut riwayat, setan terlebih dahulu memprovokasi Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, agar mencegah niat suaminya untuk menyembelih putranya. Tetapi hasutan yang dilakukan oleh setan tidak mempan. Kemudian setan pergi menemui dan menghasut Ismail. Usaha ini pun gagal total. Namun setan tidak pernah pesimis dalam upaya menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehancuran. Sebagai usaha terakhir untuk menggagalkan perintah Allah itu, maka setan mencoba melakukan provokasi kepada Nabi Ibrahim sendiri, bahwa perintah menyembelih yang dilihat pada waktu tidur itu hanyalah bunga-bunga mimpi belaka. Usaha terakhir setan ini pun gagal total. Bahkan Nabi Ibrahim menghardik setan agar cepat-cepat enyah dari hadapannya. Diceritakan lebih jauh lagi dalam suatu riwayat bahwasanya Siti Hajar, Ismail, dan Nabi Ibrahim pada saat menolak intrik-intrik jahat setan itu, masing-masing mereka melempar setan sebanyak 7 kali dengan batu kecil. Atas motivasi itulah maka disarankan bagi jamaah haji agar melempar dengan 7 buah batu kecil di Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah di Mina pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat mana dahulu kala Nabi Ibrahim, istri dan putranya melakukan hal yang sama. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, dari peristiwa bersejarah itu kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah haruslah dilaksanakan tanpa tasahul, dengan semangat dan tekad sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Kedua, yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari peristiwa bersejarah itu ialah kegiatan setan yang secara terus-menerus melakukan aktivitas mempengaruhi umat manusia supaya membangkang dan menentang perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan ilahi. Setan senantiasa berusaha menyeret manusia masuk jurang kesesatan dan kehancuran. Allah sendiri memperingatkan kepada manusia, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, dalam catatan sejarah yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan bahwa kemajemukan dan perbedaan pendapat adalah sebuah realitas yang tidak dapat dihindarkan dan merupakan sunatullah yang harus
berjalan. Keinginan untuk menyeragamkan manusia atau malah meleburnya menjadi satu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ajaran Islam berporos pada nilai tauhid la ilaha illallah. Seluruh kegiatan seorang muslim akan bernilai ibadah apabila dinafasi dengan nilai tauhid. Semakin luas arena kehidupan dan semakin padat kesibukan, tentu membutuhkan pencerahan rohani agar tidak mudah tergoda. Seorang pedagang dengan lingkungan kerja yang menggoda tentu membutuhkan kekuatan rohaniah yang lebih kuat agar tidak terlena yang berujung pada mementingkan keuntungan diri sendiri. Seorang politisi dengan berbagai problem dan intrik yang menghadang di hadapannya sudah barang tentu membutuhkan kekuatan rohani yang kuat supaya tetap istiqomah. Hanya dengan menjadikan tauhid sebagai poros orientasi, kita akan tercerahkan dalam cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, tanpa pencerahan rohaniah yang memadai, berbagai kesibukan dan kegiatan yang tiada henti akan membuat kita kehilangan poros orientasi, sehingga segala kegiatan tidak memiliki ruh dan semakin kehilangan arah. Apa yang dilakukan seolah kebaikan, seperti sedekah, mengaji Al-Quran, berdakwah, mengajar, dan berjuang, tapi tanpa pencerahan rohani, bisa terseret pada motivasi yang bermacam-macam, seperti demi pujian, gelar, atau kesombongan. Jebakan-jebakan seperti ini sangat halus sehingga tidak terasa. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita agar tidak terjangkit penyakit wahan, yaitu hubudnya bakarayatul maut, cinta dunia dan takut mati. Penyakit wahan ini dapat menggeser poros orientasi muslim dari tauhid menuju materialisme. Nilai kebaikan dan keindahan hanya diukur dari nilai materi. Tujuan yang serba materi inilah yang sebenarnya membelenggu manusia dan tidak mampu melakukan amal kebaikan. Kekayaan yang sudah didapat tidak bisa membuatnya bersyukur dan bersedekah, tapi justru membuatnya semakin rakus dan berpoya-poya. Berbagai kerusakan lingkungan, pencemaran air, udara, dan hutan gundul karena ulah manusia yang menjadikan
keuntungan materi sebagai tujuan. Manusia yang sesungguhnya diciptakan untuk misi yang mulia, akhirnya justru membuat kerusakan. Misi Islam yang rahmatan lil alamin tidak bisa dilakukan oleh manusia yang bermental buruk. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Bagi Allah tidaklah sulit menyatukan manusia, tapi Allah membiarkan mereka berbeda. Sikap ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 118 sampai 119, yang artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat Tuhanmu. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ar-Razi mengartikan berselisih pendapat dalam ayat di atas adalah perselisihan pendapat manusia tentang agama, akhlak, dan perbuatan yang lain. Lebih jauh, perbedaan itu bisa jadi dalam masalah akidah, syariah, fikih, akhlak, dan politik. Perbedaan dalam keempat hal tersebut di kalangan umat Islam sudah ada sejak Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Beliau menyaksikan di antara para sahabat berselisih pendapat tentang banyak hal. Di antaranya ada yang diluruskan, ada yang dibenarkan. Salah satunya ada yang dibenarkan kedua-duanya. Sebagai pemimpin umat, Rasulullah Muhammad SAW menyadari bahwa perbedaan dan silang pendapat adalah suatu yang niscaya dan lumrah. Justru dalam perbedaan itu terdapat potensi yang sangat besar yang jika dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran, justru akan membuahkan kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya, jika perbedaan itu disikapi dengan salah dan dikelola semaunya, maka perbedaan itu akan berubah menjadi konflik yang pada ujungnya akan mendatangkan bencana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, di masa Rasulullah Muhammad SAW, betapapun besarnya perbedaan dan perselisihan di antara para sahabat, semuanya dapat diselesaikan. Bahkan perbedaan itu telah membawa berbagai kemajuan dalam Islam. Dalam perbedaan itu, para sahabat bersaing dan berlomba untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas, dan mengembangkan segenap potensi. Dalam praktek politik, di antara kaum muslimin pada masa kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, berbagai perbedaan pendapat juga terjadi di antara sesama sahabat atau bahkan di antara para sahabat dengan Rasulullah sendiri. Ada kalanya terdapat pandangan-pandangan yang berbeda. Sekedar menyebut contoh untuk diteladani bahwa perbedaan di kalangan para sahabat tidak berujung pada konflik dan tidak pula merenggangkan rajutan ukhuwah Islamiyah yang telah berjalan dengan mesra. Ada sebagai berikut. Ketika mendengar bala bantuan tentara Quraisy telah bergabung dengan kafilah dagang Abu Sufyan, tiba-tiba rombongan kaum muslimin yang akan menghadang kafilah itu berbeda pendapat. Sebagian kaum muslimin berpendapat
lebih baik kembali ke Madinah karena merasa kepergian mereka hanya untuk menghadang kafilah dagang, bukan untuk menghadapi pasukan perang. Tetapi seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad Al-Aswad berpendapat lebih baik melawan pasukan kafir tersebut. Dan ketika kaum muslimin menghadapi tawanan perang Badar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cenderung untuk menghukum mati mereka. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menganggap lebih baik mengampuni dan meminta tebusan dari mereka. Dalam peristiwa lain, pada mulanya Umar bin Khattab dan kaum muslimin lainnya tidak setuju dilakukan perjanjian Hudaybiyah dan kaum kafir Mekah karena hal tersebut dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap kaum muslimin. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW menganggap bahwa perjanjian itu sangat strategis dan menguntungkan dakwah Islam ke depan. Dalam berpendapat, para sahabat tidak saja mungkin berbeda pendapat dengan Rasulullah dalam hal-hal yang bersifat politis, strategis atau taktis, tapi juga dalam hal-hal bersifat ubudiyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, suatu siang Rasulullah Muhammad SAW sholat duhur atau asar berjamaah hanya 2 rakaat saja. Para sahabat berkomentar bahwa sholat dikosor. Abu Bakar dan Umar segan untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi sahabat Dzulyadain bersikap berbeda. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda lupa ataukah sholat tadi memang dikosor?" Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Saya tidak lupa dan sholat tidak dikosor." Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Betulkah apa yang dikatakan oleh Dzulyadain itu?" Para sahabat menjawab, "Benar." Lalu beliau menyempurnakan 2 rakaat lagi dan melakukan sujud sahwi. Ini membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak mendidik umatnya menjadi robot-robot, tetapi memberi kesempatan kepada para sahabatnya untuk berpikir, berpendapat, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal itu merupakan koreksi bagi beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ada 2 persyaratan minimal untuk merubah perbedaan menjadi rahmat, agar rajutan ukhuwah Islamiyah tidak terulang lagi dan menjadi rapuh. Yang pertama, adanya kepemimpinan umat. Yang kedua, terciptanya tradisi ilmiah di kalangan umat. Jika kedua syarat ini terwujud, insya Allah sebesar apapun perbedaan yang ada, niscaya dapat diselesaikan, bahkan akhirnya mendatangkan rahmat. Kepemimpinan umat harus ada dalam kehidupan nyata. Al-Quran maupun hadis tidak menentukan bentuk kepemimpinan tersebut, tetapi kepemimpinan itu haruslah efektif menyatukan umat dalam satu barisan yang rapi untuk menegakkan kalimat Allah. Perbedaan yang ada justru ditata dan dikelola dalam konfigurasi warna yang mewah dan mempesona. Umat Islam telah lama kehilangan kepemimpinan seperti itu. Mereka mencukupkan diri dalam kepemimpinan kelompok, golongan, atau organisasi. Akibatnya, masing-masing kelompok
mengklaim kebenaran atas nama Allah. Masing-masing berisi kokoh dengan pendapatnya. Dari sini lahirlah sikap fanatisme buta. Fanatisme buta dapat lahir dari tidak adanya kepemimpinan umat, bisa juga karena tradisi ilmiah yang belum begitu melembaga. Pemimpin kelompok, baik yang disebut guru spiritual maupun imam yang sifatnya lokal, seringkali menanamkan kesetiaan dan loyalitas berlebihan yang menyebabkan pengikutnya taklid secara buta kepada apa saja yang menjadi pendapat sang pemimpin, bahkan tanpa dasar dari nakli dan akli sekalipun. Lebih parah lagi, pengikut mereka cenderung menyalahkan pendapat orang yang berada di luar kelompoknya. Pola kepemimpinan semacam ini cenderung mematikan tradisi ilmiah. Perbedaan pendapat di antara kelompok mereka cenderung diharamkan, tetapi justru yang terjadi perbedaan dengan muslim yang lain menjadi hal yang lumrah. Dalam bentuk yang lebih ekstrim, ada kepuasan dari kelompok ini jika bisa menistakan kelompok lain yang tidak lain adalah saudara seiman dan seagama sendiri. Fenomena ini seperti ini merebak di mana-mana. Tidak hanya terjadi pada saat ini, tapi jauh sebelumnya ketika terbentuk kelompok-kelompok Islam, baik yang didasarkan pada aspirasi politik, madzhab fikih, aliran teologi maupun kelompok-kelompok sufi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaat sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, dalam sebuah masyarakat yang tradisi ilmiahnya berkembang, perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang biasa. Mereka mengembangkan sikap menghormati terhadap orang lain yang berbeda pandangan dengannya. Persaudaraan tidak terganggu hanya karena perbedaan pendapat, apalagi perbedaan itu hanya mengenai masalah furu'iyah, cabang-cabang yang menjadi lahan ijtihad bagi siapapun yang mempunyai kompetensi. Tradisi ilmiah seperti itu tampaknya telah hilang di antara kita. Dialog antar kelompok seringkali dilakukan secara formal dengan jargon-jargon ukhuwah Islamiyah. Sementara di luar forum itu, manakala masing-masing telah kembali ke komunitasnya, mereka tetap saja mengembangkan sikap-sikap perbedaan. Fanatisme buta yang tidak lain merupakan manifestasi dari sikap arogan, agaknya telah membelenggu sebagian dari kita, sehingga ada kecenderungan untuk menolak apa saja, termasuk menolak kebenaran dari kelompok lain. Inilah penyakit yang seharusnya diperangi oleh generasi Islam saat ini. Tradisi ilmiah mengharuskan kita untuk berpikir logis, objektif, dan rasional dalam batas-batas yang telah ditetapkan dengan cara berpikir seperti ini. Segala batas, sekat kelompok, dan perbedaan pendapat, perbedaan mazhab dapat ditembus, dan fanatisme buta yang menghasilkan taklid dengan sendirinya dapat dikurangi, bahkan dihilangkan sama sekali. Oleh karena itu, mari kita saling membantu dalam hal-hal yang telah disepakati dan bertoleransi, saling menghormati dalam hal-hal yang diperselisihkan. Akhirnya, marilah kita berdoa, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya min huwal anwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.